Teman-teman, welcome to my channel. Pensilnya Pena Channel ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan mengenai teori Big Bang. Ya, teori di mana awal mula alam semesta dan misterinya. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana ya alam semesta ini bermula? Dari mana asal bintang, planet, dan bahkan kita sendiri? Selama ribuan tahun, manusia telah mencari jawaban atas pertanyaan ini, dan salah satu teori yang paling revolusioner untuk menjawabnya adalah teori Big Bang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana teori ini menjelaskan asal-usul alam semesta, bukti-bukti yang mendukungnya, serta misteri-misteri besar yang belum pernah terpecahkan. Mari kita mulai perjalanan dari awal mula segalanya. Ya, teori Big Bang, mungkin kita nggak banyak dengar ya tentang teori ini. Teori ini tuh merupakan gagasan bahwa alam semesta ini bermula dari titik tunggal yang sangat padat dan panas di sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Namun jangan bayangkan ini seperti ledakan bom ya. Big Bang itu sendiri adalah pusat ekspansi ruang itu. Tidak ada pusat ledakan karena seluruh ruang meluas secara bersamaan. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh seorang fisikawan dari Belgia yang bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Beberapa tahun kemudian, astronom Edwin Hubble menemukan bukti yang penting. Dia mengamati bahwa galaksi di luar sana menjauh dari kita, dan semakin jauh dari mereka, semakin cepat pergerakannya. Ini dikenal sebagai hukum Hubble. Bukti lain yang sangat kuat adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB ini sendiri adalah sisa energi dari Big Bang yang kini dapat diamati sebagai radiasi lemah di seluruh alam semesta. Setelah fase inflasi, alam semesta mulai mendingin secara perlahan. Meskipun suhunya masih sangat tinggi, mencapai triliunan derajat Celcius, pada tahap ini alam semesta dipenuhi oleh quark dan gluon. Mungkin kita banyak bertanya ya, quark dan gluon itu apa sih? Quark itu merupakan partikel subatomik dasar yang menjadi bahan pembentuk proton dan neutron. Ada 6 jenis quark: up, down, jump, strange, top, dan bottom. Pada tahap ini, quark on dan down mendominasi. Kemudian gluon. Gluon adalah partikel yang bertanggung jawab mengikat quark bersama dengan gaya nuklir kuat. Tanpa gluon, proton dan neutron tidak akan terbentuk. Saat alam semesta semakin mendingin, quark ini mulai bergabung membentuk partikel yang lebih stabil, yaitu proton dan neutron. Tahap ini sangat penting karena proton dan neutron adalah komponen utama dari atom. Proton itu sendiri terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down dengan muatan positif. Sedangkan neutron terdiri dari 2 quark down dan 1 quark up dengan muatan netral. Rasio antara proton dan neutron saat itu adalah sekitar 7:1, dengan lebih banyak proton karena neutron cenderung lebih cepat meluruh menjadi proton. Setelah 1 detik, proton dan neutron mulai bergabung membentuk inti atom ringan melalui proses yang disebut sebagai nukleosintesis primordial. Karena suhu alam semesta terus turun, reaksi nuklir ini berlangsung cukup cepat. Nah, bagaimana itu pembentukan hidrogen? Proton partikel paling sederhana menjadi inti atom hidrogen. Hidrogen itu sendiri adalah unsur pertama yang terbentuk dan merupakan bahan utama dari bintang. Kemudian ada pembentukan helium. Beberapa proton dan neutron bergabung membentuk inti helium keempat, yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Helium ini menyumbang sekitar 25% dari massa total alam semesta saat itu. Kemudian ada litium dan unsur ringan lainnya. Dalam jumlah kecil, atom litium juga terbentuk. Namun, unsur yang lebih berat tidak bisa terbentuk karena suhu yang cukup tinggi. Kemudian setelah ratusan ribu tahun, suhu alam semesta akhirnya cukup dingin sehingga elektron bisa bergabung dengan inti atom. Proses ini dikenal sebagai rekombinasi.
Sebelum era rekombinasi ini, elektron bebas bergerak liar, menyebabkan cahaya sulit melewati medium alam semesta yang buram. Ketika elektron bergabung dengan inti atom seperti hidrogen dan helium, cahaya akhirnya bisa bergerak bebas. Inilah yang menciptakan Cosmic Microwave Background atau CMB, radiasi yang masih bisa kita deteksi hingga sekarang. Nah, pertanyaan yang paling terbesar adalah yang sering muncul itu bagaimana yang terjadi sebelum adanya Big Bang. Secara teknis, waktu seperti yang kita kenal dimulai dari Big Bang. Namun ada beberapa teori menarik yang mencoba menjawab itu. Pertama adalah teori multiverse. Beberapa ilmuwan percaya bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta lain yang ada di multiverse. Dalam pandangan ini, Big Bang mungkin hanyalah satu peristiwa dari banyak peristiwa lainnya. Kemudian teori Big Bounce. Ada pula hipotesis bahwa alam semesta kita adalah hasil dari keruntuhan alam semesta sebelumnya. Jadi seperti siklus kosmik yang berulang. Teori Big Bang tidak bisa menjelaskan keberadaan materi gelap dan energi gelap yang menyusun sekitar 95% dari alam semesta. Jadi materi gelap ini membantu menjelaskan gravitasi ekstra yang dapat membuat galaksi tetap bersatu. Energi gelap ini diduga menjadi penyebab utama percepatan perluasan alam semesta. Meskipun inflasi kosmik adalah bagian penting dari teori Big Bang, kita belum tahu apa yang menyebabkannya atau apa yang menghentikannya. Apakah disebabkan oleh medan energi yang disebut medan inflaton, atau bagaimanakah itu? Teori Big Bang ini telah mendorong perkembangan alat-alat observasi canggih seperti teleskop James Webb, dan di mana dengan alat ini kita dapat melihat galaksi yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Teori Big Bang juga mengundang diskusi menarik tentang hubungan sains dan spiritualitas. Beberapa orang melihat teori ini sebagai bukti adanya penciptaan, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa alam semesta berkembang secara alami. Penelitian ini terus berlanjut hingga sekarang untuk memahami lebih banyak tentang fase awal alam semesta, terutama menggunakan simulasi komputer dan pengamatan teleskopik. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan teman-teman dari teori Big Bang ini? Ini bukan hanya cerita tentang bagaimana alam semesta dimulai ya, tetapi juga sebuah pengingat betapa kecilnya kita di tengah luasnya kosmos. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan Big Bang ini? Apakah Big Bang ini merupakan jawaban akhir? Ataukah masih ada misteri yang lebih luas dan lebih besar menunggu untuk diungkap? Demikian cerita mengenai teori Big Bang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga tempat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di cerita pengetahuan alam berikutnya. Terima kasih ya.